Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kali ini Weni mau ngasih sedikit tutorial tentang penggunaan plugin QGIS Point Sampling Tool. Oke, jadi ini insya Allah akan berguna buat kalian yang ada penelitian ataupun ada praktikum gitu ya, yang mengambil data remote sensing misalnya dan butuh beberapa sampel. Jadi di sini kita buka dulu di plugins ini. Terus kita lihat di manage and install plugin ini. Kalau misalnya teman-teman belum install, bisa cari point sampling tool di sini. Nah, ini point sampling tool. Terus nanti tinggal diinstal aja. Nanti di bagian sini ada tulisan installnya. Tapi kalau misalnya ini karena aku udah pernah install, jadi udah ada di sini, tinggal pakai aja. Nah, jadi untuk point sampling tool ini itu dia bakal akan mengambil nilai suatu, kalau misalnya di sini aku mau contohin data citra ya, digital number ataupun nilai dari citranya itu sendiri ke titik-titik sampel yang nanti akan dibuat. Oke. Mana tadi? Nah, tapi ini teman-teman kalau misalnya mau lihat lebih jelasnya nanti bisa lihat di sini ataupun nanti bisa lihat aja di internet tentang plugin point sampling tool. Soalnya ini nggak semua versi QGIS bisa dipakai. Dia bisanya dipakai di versi berapa nih? 0.5.3. Pokoknya ada minimalnya, aku lupa. Oh enggak. Ini yang 0.5.3 ini yang versi dari pluginnya, tapi untuk versi QGIS yang kalian mau yang bisa itu bisa lihat di sini dulu deh, aku liatin aja. Bisa lihat di repositorinya plugin QGIS. Nah, ini minimum QGIS versionnya ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai versi QGIS 1.0 itu bisa pakai versi pluginnya yang 0.3.3. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai QGIS-nya versi 3 titik sekian, itu bisa pakai versi terbarunya 0.5.3. Jadi nanti versi pluginnya itu menyesuaikan sama versi minimum QGIS yang kalian punya. Nah, jadi ini fungsinya emang untuk collect polygon attribute and restore value from multiple layers at specified sampling points. Jadi kita butuh titik lokasi untuk nanti penentuan sampelnya. Oke, buat penggunaannya. Sebelumnya kan ini kita belum ada titik ya. Di sini aku udah nyediain 2 data, yaitu data SHP Kota Semarang. Ini yang data daerah yang mau kita ambil sampelnya, SHP-nya. Terus sama ini BT10 tuh brightness temperatur dari Citra Landsat 8 yang band 10-nya. Jadi ini anggap aja yang BT10 ini adalah hasil pengolahan atau citra apapun yang mau kalian ambil sampelnya. Bebas mau citra apapun aja sesuai sama yang kalian butuhin. Terus sebelum itu kita harus nentuin dulu jumlah titik sampel, metode samplingnya kayak gimana, dan persebaran sampelnya tuh kayak gimana. Jadi kalau dalam penelitian itu kan teman-teman pasti udah tahu berapa jumlah sampel minimalnya dan gimana cara penentuan lokasi-lokasi sampelnya. Nah, untuk kali ini aku pakai random sampling. Jadi aku mau pakai yang random points di dalam polygon. Aku mau memilih sampel yang ada di dalam polygonnya itu. Jadi kita pilih di vector, research tools, and then random points inside polygon. Jadi nanti poinnya ada di dalam polygon. Masukin layer polygonnya yang sesuai daerah yang kalian mau ambil sampelnya. Terus di sini bisa pilih
sampling strategi itu bisa pilih points count atau points density. Kalau points count ini jumlah sampelnya, kalau points density berarti density dari titiknya. Tapi biasanya tuh yang umum digunakan itu yang points count. Jadi berapa jumlah titiknya. Di sini karena kita pilih points count, kita tentuin jumlah titiknya berapa. Misalnya aku mau pakai sampelnya itu 30 titik. Jadi aku tinggal ganti 30 titik. Dan di sini juga ada option minimum distance between points. Ini jarak minimal antar poinnya. Misalnya biasanya sih ini sesuai sama resolusi spasial citra yang dipakai. Misalnya pakai lensa 8 yang resolusi spasialnya 30 meter, itu minimal distance-nya 30 meter. Karena kan kita mau ambil titik terpisah tiap pikselnya ya. Maksudnya nggak ada 2 titik dalam piksel yang sama. Jadi di sini biasanya sesuai sama resolusi spasial atau dilebihin dikit, misalnya 35 ataupun yang lainnya. Tapi tergantung juga sama metode penelitian kalian. Karena ini cuma contoh, jadi aku minimum distance-nya ngasal aja ya. Dan ini satuannya bisa kalian ubah jadi meter, kilometer, feet, miles, yards, meters, dan lain-lain. Oke, terus di sini ada pilihan juga kalau misalnya kalian pengen create temporary layer. Jadi itu nanti di sini bakal langsung terbentuk layernya. Atau kalian mau langsung simpen, jadi langsung save to file. Nanti langsung kita bisa nyimpen di sini. Tapi aku nggak mau nyimpen, jadi karena ini cuma buat latihan, jadi aku mau pakai temporary layer aja. Langsung kita run. Kalau udah selesai close. Nah, ini adalah titik-titik sampelnya. Nah, di sini langsung muncul layer baru yaitu random points. Itu titik-titik sampel yang kita ambil tadi, karena tadi kita pakai random sampling, jadi titiknya menyebar nggak beraturan ya, random maksudnya. Ini aku mau ganti warna titiknya dulu. Misalnya aku mau ganti warna yang mentereng, kuning aja. Nah, ini titik-titiknya itu titik-titik sampel yang mau kita ambil. Jadi kita lihat, karena tadi kita pakainya random points inside polygon, jadi dia akan ada di dalam polygon, dia nggak bakal keluar dari polygonnya. Nah, tapi untuk pemilihan titik sampel ini juga tergantung sama penelitian teman-teman atau praktikum atau tugas yang dikasihin sama dosen ataupun project yang teman-teman buat ya. Bisa aja ini kalian ambil titiknya secara manual. Kalau misalnya manual berarti harus bikin titik, create ini nih, create new shape file, terus kita bikin titik baru sesuai sama kebutuhan kalian. Tapi karena ini aku hanya contoh dan yang lebih simple adalah langsung dari program QGIS-nya, makanya pakai random points aja. Terus setelah itu, ini kan kita udah dapet sampelnya, udah dapet sampel titiknya, baru kita memasuki plugin point sampling tool. Di sini kita klik aja. Kalau misalnya belum muncul di sini, berarti biasanya ada di sebelah sini ya teman-teman. Di sebelah sini biasanya bakal ada muncul terus kayak gini. Kayak gini nanti bisa teman-teman bisa dicari aja itu toolsnya ada di mana. Nah, di sini kalau kita buka ini bisa digedein ya. Ada generals, ada fields, ada about. Nah, about ini emang tentang point sampling tools-nya ya. Maksudnya tentang pengertiannya dan penjelasannya tentang plugin ini. Kalau general ini, nah kita pilih layer containing sample point. Kita pilih layer yang ada titik sampelnya. Nah, kan tadi kita udah bikin ya. Bentar, sebelumnya aku mau lihat dulu kalau di random points tadi itu atributnya masih belum ada. Atributnya cuma ID aja, kayak numbernya aja. Kan tadi aku pilih 30 sampel, ini ya ada 30 titik. Jadi belum ada nilainya. Terus setelah kita Terus kalau kita mau ambil nilainya, kita bisa pakai point sampling tools ini. Dan ini itu kita bisa ambil beberapa
beberapa raster atau beberapa layer dalam sekali ambil. Ini kan aku cuma ngasih contoh BT10 aja. Kalau misalnya aku mau ambil data yang lain, misalnya aku mau nambahin juga BT11-nya. Oke. Ini aku pindah ke bawah. Nah, jadi ini ada dua data raster, yaitu BT11 sama BT10. Ini mungkin terlihatnya mirip ya, tapi ini beda band. Nanti sesuai sama gambarnya ini kan gambarnya kalau kita lihat kayak tusuk sate gitu ya, kayak dalam berbagai layer dia menuju ditusuk gitu loh. Nah, itu nanti dia bakal tahu titik ini, misalnya titik yang aku tunjukin ini, nilai di lokasi yang sama, baik di layer BT10 maupun BT11 itu bisa tahu nilainya. Jadi bisa kayak, kalau misalnya kalian butuh banyak banget data dan berlayer-layer, itu bisa sekali klik langsung muncul nilainya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada general, terus kita pilih random points-nya, kita pilih titik-titiknya. Kalau misalnya teman-teman ada beberapa sampel, misalnya ada titik sampel apa yang SHP titiknya, itu bisa juga dimasukin. Jadi karena ini cuma satu, jadi langsung random points gitu ya, sesuai sama namanya di sini. Nah, terus layers with fields or bands to get value from, ini layer mana yang nilainya itu mau kita ambil. Nah, di sini kan aku mau ambil dari band 10 sama band 11 dari data BT-nya kan, brightness temperature. Makanya aku pilih ini sama ini, bisa satu-satu, tapi karena aku pengen bareng, jadi langsung 2. Oke, ini udah 2, langsung aku pilih. Terus kita menuju ke field. Nah, di field ini langsung ada 2. Jadi kalau misalnya tadi aku cuma pilih 1, di field ini juga cuma muncul 1 karena aku pilih 2. Sini. Jadi langsung di fields-nya ini ada 2. Fields ini apa? Fields ini tuh nanti kolom yang akan muncul di atributnya, di data atribut dari random point ini. Kan tadi aku tunjukin di random point itu atributnya masih cuma ID doang. Nanti setelah kita lakuin ini, point sampling tool ini, bakal muncul atribut sesuai sama nama yang kita tulis. Misalnya di sini aku mau ganti nama. Ini kalau misalnya mau tetap nggak apa-apa, tapi di sini aku mau ganti nama. Misalnya tetap aja deh brightness temperature. Mau aku kasih tambahin band 11 gini ya biar jelas. Terus di sini aku mau kasih band 10 deh tadi ini, band 10. Kan ini sumbernya itu BT10, berarti namanya BT band 10. Terus di sini sumbernya adalah BT11 dan aku mau kasih nama di layer atributnya nanti BT band 11. Ini kalian bisa berbagai macam, misalnya mau masukin data NDVI, bisa kalian sumbernya apa, nah terus diganti NDVI atau apa gitu, LST dan lain-lain. Atau misalnya kalau kalian ambil data nilai DEM, itu berarti ketinggian, bisa diganti sesuai sama keinginan kalian. Terus ini jangan di oke dulu soalnya kita belum kelar. Nah, di sini kalian bisa pilih beberapa output yang mau kalian yang mau kalian butuhin. Di sini kan aku browse dulu outputnya. Nah, misalnya di sini ini kita bisa save as type-nya tuh bisa geopackage, bisa juga spared values atau CSV, bisa juga SHP. Nah, kalau SHP nanti kalian akan dapat layer baru SHP yang udah ada atributnya. Kalau CSV nanti kalian bisa dapat data CSV, jadi bentuknya tabel gitu dan ada nilai-nilainya. Kalau geopackage ya sesuai sama geopackage seperti biasa.
Tapi yang biasa aku pakai shapefile sama CSV. Soalnya kalau shapefile kan kita bisa tahu nih lokasinya mana, terus titiknya tuh nilainya berapa. Nah, kalau CSV ini bisa memudahkan kita buat pengolahan lanjutan di Excel ataupun di software lain, kayak misalnya software R atau software SPSS yang butuh langsung nilai datanya aja. Nah, di sini aku mau cobain dulu yang shapefiles. Langsung aja, ini kasih nama misalnya sampel PT 30. Ini namanya bebas, teman-teman mau sih nama apa, kita save. Oke, tapi kalau misalnya, nah ini bisa kalian, nah ini udah kayak gini, berarti nanti bakal terbentuk layer SHP. Di sini kalian bisa add created layer to map atau enggak. Kalau misalnya kalian kalau dicentang, berarti nanti hasil SHP-nya ini langsung masuk ke layer sini. Tapi kalau ini enggak dicentang, dia langsung masuk ke direktorinya, jadi enggak muncul di sini. Makanya jangan bingung kalau misalnya kalian lupa nyentang, cari aja di direktori sesuai yang kalian tentuin tadi. Nah, kita cek lagi, oke. Nah, kalau udah gini baru kita oke. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul, kita close. Jangan. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu 2 kali buka, ini bisa kalian browse lagi. Mau ganti save as types-nya CSV, jadi langsung mau dikasih nama lagi tapi CSV. Nah, kayak gini. Jadi nanti dalam sekali buka pluginnya kalian udah dapat 2 data, tapi ya itu jangan di close dulu. Nah, ini udah kan CSV, terus oke. Nah, langsung masuk ke sini juga. Kalau misal kalian mau pakai GeoPackage juga boleh, langsung di sininya. Oke. Nah, ini misalnya aku nggak mau dimasukin ke map ya, langsung aja gini. Nah, dia udah ada, udah kelar, dan tapi nggak masuk di layernya ini karena tadi centangnya dihilangin. Kalau udah langsung close aja. Di sini udah langsung kita dapat nilainya. Kan tadi kita random point ini ya. Kita lihat ini lokasinya sama karena emang tadi yang dipakai adalah data random points yang ini, sampel yang tadi udah kita buat. Terus kita lihat nih SHP-nya yang sudah kita ambil sampelnya. Kita lihat atributnya. Nah, di sini dia akan langsung ada nilainya. Nilai BT band 10 dan BT band 11. Nah, ini tuh sesuai sama nama yang tadi kalian tulis. Kalau misalnya kalian nulisnya BT 10, berarti ini juga munculnya bakal BT 10. Nah, penamaan aja sih, jadi ya bebas. Terus kalau CSV ini sebenarnya sama kalau misalnya kita lihat atributnya, tapi karena ini bentuknya CSV, jadi mending kita close aja, remove. Terus kita lihat di direktori yang tadi udah kita simpen di sana. Nah, ini CSV-nya. Kalau kalian buka, ya datanya seperti ini. Nah, tapi ini kan kayak koma-koma, nanti bisa kalian bikin sendiri gimana cara misalnya, ada kok di internet, ada banyak. Atau misalnya kalian mau buka dalam open with notepad misalnya, open with notepad kayak gini, dan bisa dilanjutin pengolahan selanjutnya. Oke, jadi sekian sedikit tutorial, free tutorial dari Wening. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu bakal Wening jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.